pengarahan dari Bapak pembina kita, yaitu dari Bapak Asep Yogas Kustijaman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar Bu Tuti dengan jelas, Bu? Iya, jelas Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Roro, Ibu Hajah Roro Siti Suryasih SPD MPD, yang tentunya sampai saat ini tetap semangat Ibu dalam membimbing sekolah penggerak, khususnya di bidang kami di SLB Anugerah Cidahu Kabupaten Sukabumi. Oke, kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Tuti Alawiyah, Kepala SLB ABC Anugerah Kabupaten Sukabumi, beserta rekan Dewan Guru yang tentunya sampai saat ini masih semangat ya, Bapak Ibu. Ada bapaknya nggak sih? Semuanya ibu-ibu semua nih ya. Ada Pak, kebetulan ya mohon maaf juga sama Bapak sama Ibu juga. Ada beberapa dewan guru kita yang nggak bisa ikut hari ini karena ada kegiatan lain, terutama ada yang sedang mengikuti bimbingan untuk skripsi dan bimbingan untuk S2-nya juga, sehingga tidak bisa masuk ke sini gitu Pak. Ada 3 orang yang hari ini kebetulan tidak bisa untuk mengikuti kegiatan ini Pak. Mohon izinnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa hadirkan semua guru-guru yang ada. Dan sekarang ada kurang lebih ada 6 ya, 6 orang guru ya yang hadir pada pertemuan PMO hari ini. Sekali lagi kami ucapkan Ibu Hajah Roro, terima kasih sekali sudah memfasilitasi kegiatan PMO ini di level sekolah tentunya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hajah Roro, menyampaikan bahwa ke depan PMO level sekolah itu difasilitasi oleh sekolah itu sendiri. Ya, sekolah itu sendiri, kemudian juga nanti bersama pengawas pembinanya masing-masing. Jadi di beberapa kesempatan mungkin kita akan lebih sering bertemu nih, baik lewat daring maupun luring Bu Tuti ya. Dan tentunya saya sendiri masih bingung PMO level sekolah yang difasilitasi oleh pengawas sendiri itu barangkali nanti kita mulai dari bagaimana sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Fasilitator tadi membuat suatu refleksi terhadap kondisi di sekolah. Setelah melakukan refleksi, kemudian kita akan melakukan benahi terhadap program yang ada di sekolah. Dan tentunya kalau tidak salah saya cermati tadi bahwa sekolah saat ini melakukan pemilihan daripada topik dan subtopik mana yang akan kita lakukan dalam prioritas 6 bulan ke depan kalau tidak salah. Jadi dalam 1 tahun barangkali kalau kita memilih 1 sampai 2 topik ya dalam 1 semester atau dalam 6 bulan. Nah dalam 1 tahun barangkali kita bisa menyelesaikan 2 topik atau 2 subtopik, 4 subtopik barangkali itu. Tapi tadi juga saya sudah dengar dari Ibu Tuti sebagai kepala sekolah mewakili semua warga sekolah termasuk guru, bahwa komunitas belajar di level sekolah di SLB ABC Anugerah ini sepertinya sudah mendapat atau menentukan pilihan ya. Tadi katanya kalau tidak saya dengar bahwa nanti topik yang akan dipilih yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Dengan subtopiknya ini kalau tidak salah ada beberapa subtopik, dengan strategi juga ada beberapa strategi. Kalau Ibu Tuti nanti memilih
topik implementasi pembelajaran di kelas, maka dari topik tersebut ada subtopik perencanaannya. Subtopik perencanaannya kalau tidak salah ini, saya coba izin share untuk menyampaikan izin share terkait topik-topik tadi ya, Ibu. Bisa dilihat Bu Tuti ini. Udah ya. Walaupun kecil. Oke. Iya, bisa, Pak. Ya. Baik, saya coba sedikit gambarkan apa yang tadi Ibu menyampaikan, bahwa tadi kalau tidak salah juga dikonfirmasi oleh Ibu Tuti sebagai kepala sekolah di SLB ABC Anugerah, bahwa yang akan dilakukan dalam bahan diskusi untuk PMO level sekolah adalah di taufik implementasi pembelajaran di kelas. Nah, tinggal nanti Bu Tuti menentukan saja subtopiknya dipilih 1 sampai 2. Subtopiknya dipilih 1 sampai 2 dari dari implementasi ini. Dari implementasi pembelajaran di kelas. Barangkali seperti itu ya Bu Tuti ya. Nah, kalau Bu Tuti nanti memang merasa setelah melakukan identifikasi dan refleksi, ternyata implementasi pembelajaran di kelas ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Ya, apakah nanti akan memilih topik penyusunan modul ajar, apakah akan memilih topik menyusun ATP, apakah akan memilih subtopik menyusun dokumen project based learning, atau penyusunan dokumen P5, atau yang terakhir penyusunan prosedur penilaian. Nah, dari subtopik yang 5 ini, Ibu silakan dipilih yang mana. Minimal 2 ya, atau 1 atau 2 lah, 2 topik. Jadi berturut-turut. Nanti dalam waktu 1 semester atau 6 bulan. Kemudian ini kalau tidak salah ya, karena di sini ada keterangan bahwa sekolah dapat memilih 1 sampai 2 subtopik dari topik yang berbeda. Ya. Jadi bisa memilih 1 sampai 2 subtopik bisa dari topik yang berbeda untuk dijadikan prioritas dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Ini kalau tidak salah, mohon konfirmasi juga nanti kalau Bu Haji Lolo masih ada. Kemudian topik dan subtopik lain yang dianggap kurang relevan atau bukan prioritas kebutuhan sekolah, maka tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Cukup fokus pada subtopik yang telah dipilih. Jadi sekarang Ibu pastikan lagi ya Bu Tuti dan teman-teman di komunitas belajar SLB Anugerah, kita menentukan dulu 1 sampai 2 subtopik. Boleh bisa berbeda topik ya. Subtopik ini yang ini nih. Subtopik perencanaan itu ada di ini ya, kolom yang kedua. Ini boleh kita pilih dalam 1 semester atau 6 bulan 1 sampai 2 subtopik supaya fokus ya. Ini kalau tidak salah saya mencermati. Supaya fokus Ibu Tuti dan teman-teman berdiskusi, maka tentukan 2 subtopik ya. Boleh dari topik yang berbeda. Kalau topik di sini di kolom yang 1. Mungkin Bu Tuti juga sudah paham ya, ada topiknya, kita punya 4 topik. 4 topik ya. Mulai dari manajemen, pengembangan sekolah, kemudian topik yang kedua implementasi pembelajaran di kelas, topik yang ketiga iklim keamanan dan inklusivitas, dan topik yang keempat peningkatan kapasitas guru. Nah, boleh dipilih topiknya. Tadi yang saya dengar Ibu sudah memilih topik implementasi pembelajaran di kelas, dan tinggal menentukan subtopiknya apa di dalam topik implementasi pembelajaran di kelas. Tapi saya juga dengar tadi Bu Tuti sekilas menyampaikan harus ada peningkatan kapasitas guru dengan penguatan bagaimana meningkatkan guru dalam
memahami atau akses terhadap PMM itu juga bagus. Itu juga bagus. Jadi subtopiknya boleh ngambil di topik yang keempat, yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru dengan strateginya nanti pelatihan mandiri melalui PMM misalnya. Itu subtopik yang dipilih yang kedua. Subtopik yang pertamanya misalnya penyusunan modul ajar di topik implementasi pembelajaran di kelas. Itu satu semester boleh dua subtopik. Kalau tidak salah saya cermati ya Bu Tuti ya. Jadi nanti Ibu lebih fokus setelah menentukan subtopik mana yang akan kita diskusikan. Kemudian Ibu buat jadwal sehingga dalam satu semester atau 6 bulan ini, dua subtopik yang sudah Ibu pilih bisa terselesaikan, bahkan ada rencana tindak lanjut yang dibuat oleh sekolah. Untuk apa? Untuk dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah ini pengantar dari saya barangkali Bu Tuti. Jadi kalau tadi saya dengar sedikit ya, Bu Tuti sudah mau memilih di subtopik atau di topik implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya dengar lagi tadi sekilas, Ibu ingin juga mengembangkan atau berdiskusi terkait dengan peningkatan kapasitas guru. Nah, kalau tidak salah juga strategi implementasinya dengan pelatihan mandiri melalui PMM. Nah, untuk itu saya ingin kesepakatan aja konfirmasi dari Ibu Tuti sebagai kepala sekolah dan teman-teman guru-guru yang lain, pastikan dulu ya, pastikan dulu topik dan subtopik apa yang akan kita pilih untuk kurun waktu satu semester atau 6 bulan. Nah, kalau satu semester itu dua subtopik, berarti 1 tahun kita sudah bisa mengerjakan 4 subtopik. Seperti itu barangkali. Baik Ibu, silakan. Barangkali saya hanya ingin mengkonfirmasi kesiapan pemilihan subtopik apa yang akan dipilih oleh SLB Anugerah. Setelah itu buat jadwal dan rencana tindak lanjutnya ke depan seperti apa. Sementara sebagai awal untuk membuka kegiatan PMO ini, dari saya cukup sekian, Bu Tuti. Silakan kita diskusi bagaimana memastikan pemilihan topik dan subtopik serta strategi implementasinya. Silakan Bu Tuti. Terima kasih. Masih di mute, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Haji Asep Tugas Kusubaman PD untuk pengarahan dan pada PMO kita kali ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi jalan kita gitu untuk menentukan apa saja yang harus kita ambil, yang harus kita diskusikan ke depan untuk dibenahi dan untuk ditingkatkan. Sehingga ke depannya kita akan fokus pada satu masalah, satu topik, satu atau dua topik dan yang akan kita tingkatkan ke depannya, yang nanti akan kita adakan tindak lanjut untuk lebih baik lagi. Nah, baik untuk berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian dan rekan-rekan guru, mari kita sama-sama untuk mungkin berdiskusi berdiskusi untuk mencari akar masalah yang ada di sekolah kita itu apa yang harus kita tingkatkan. Walaupun kemarin kita sudah mengadakan refleksi bareng-bareng mengenai apa aja dari kelima 4 poin tadi yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dan Ibu Fasilitator, bahwa ada beberapa yang harus kita tingkatkan di sekolah ini. Setelah kita kemarin mengadakan refleksi, kita sekarang mengambil kesepakatan lagi gitu, apa yang akan kita tingkatkan untuk beberapa bulan ke depan ini gitu, untuk semester awal kita ini. Mungkin ada masukan-masukan dari ibu-ibu yang lain dari tadi yang sudah di topik dan subtopik yang sudah disampaikan oleh Bapak. Ayo silakan Bu.
terkait nanti kan di situ juga bisa Ibu Bapak setelah melakukan refleksi terhadap pembelajaran berbasis peserta didik gitu ya. Silakan apa yang ditemukan di kegiatan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti tadi, sehingga sekolah menemukan akar masalah ya kan seperti itu kan. Nah, akar masalahnya apa? Ceritakan saja Bu. Nanti mungkin gambaran yang dari seluruh guru mungkin bisa disampaikan diwakili oleh Ibu dulu ya. Dari refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, sehingga saya sendiri kan belum tahu ya. Saya belum tahu bagaimana hasil dari refleksi pembelajaran berbasis peserta didik itu, apa akar masalahnya, dan menyepakati akar masalah yang dianggap prioritas itu apa, sehingga untuk bisa diselesaikan di akhir diskusi kita nanti. Kemudian setelah itu sekolah menyepakati solusinya itu tadi kita memilih topik yang mana yang tepat untuk akar masalah yang ada di sekolah Bu Tuti. Gitu ya. Sekaligus nanti kita mencari implementasinya dalam bentuk apa. Implementasi dari strategi yang dipilih di kolom yang ketiga tadi. Sok Bu, silakan Ibu ceritakan akar masalah yang ditemukan hasil refleksi. Silakan. Baik Pak, kemarin itu kita melihat dari rapor pendidikan kita gitu ya Pak ya, walaupun kita belum ada rapor pendidikan, kita melihatnya dari EDS bahwa di sekolah kita ini emang masih banyak kekurangannya gitu, karena emang belum ada yang AN juga, sehingga kita tidak bisa melihat terutama literasi dan numerasi gitu ya Pak. Belum bisa kita lihat, yang bisa kita lihat di sini cuma karakter pembelajaran, kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan iklim kebinekaan, partisipasi dan wadah sekolah, kepemimpinan dan yang lainnya itu kita bisa melihat di sini di EDS-nya. Sementara untuk numerasi dan literasi itu kita belum bisa melihat. Jadi kita juga belum bisa menentukan akar masalah yang sebenarnya itu yang di rapor pendidikan itu kita belum bisa melihat dari sana untuk yang lainnya, sehingga kita cuma bisa melihat dari rekomendasi PBD-nya gitu Pak. Di situ kita lihat, kemudian kita simpulkan bersama-sama setelah melihat juga pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah gitu, baik oleh guru maupun siswa. Kita melihat bahwa kekurangan kita, terutama mungkin kalau dalam membuat modul ajar ya, alhamdulillah karena dibimbing juga sama Bunda gitu, kita sudah setidaknya sudah bisa gitu. Untuk yang lainnya, untuk membuat menganalisis CP, ATP dan lain sebagainya, asesmen juga sudah. Kemudian yang kita laksanakan juga untuk membuat modul P5 kita juga sudah bisa untuk itu, walaupun masih ada perubahan dan perbaikan gitu. Cuma di sini kemarin itu kita sama-sama kumpul gitu dengan guru-guru yang lain, membahas mengenai penyusunan dokumen pembelajaran proyek gitu Pak. Di sini ya mungkin banyak ya guru sekalian, kita sudah melaksanakan proyek untuk anak-anak ya, cuma mungkin belum maksimal dari situ karena emang banyak sekali tantangan dan hambatan-hambatannya, terutama karena di sekolah kita, anak-anak kita gitu ya Pak ya, kita tahu sendiri gimana kemampuan anak yang dengan berbeda, terus sarana yang kurang juga gitu, sehingga emang itu menjadi prioritas kami ke depan untuk bagaimana supaya emang ketika kita mengadakan proyek itu anak-anak benar-benar mereka bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, terus mereka juga bisa memberikan ide-ide walaupun secara sederhana gitu, ide-idenya itu sesuai dengan kemampuan dan anak gitu, tidak memaksakan kita. Ya mungkin kalau misalkan di sekolah di sekolah umum bukan SLB, kita bisa meminta ide-ide anak itu sangat luas gitu, tapi kalau untuk di sekolah kita ya secara sederhana aja gitu. Jadi kita kemarin itu menyimpulkan seperti itu, bagaimana kita ke depannya mungkin harus lebih banyak interaksi lagi dengan anak-anak, sehingga anak-anak tidak hanya belajar di
kelas tapi banyak di luar gitu. Seperti emang sekarang ini kita udah melaksanakan itu. Kita lebih banyak belajar di luar dibandingkan dengan kelas, lebih banyak memanfaatkan lingkungan sekolah gitu. Tapi ini ingin dimaksimalkan lagi agar mereka itu lebih bisa mengeluarkan pendapat, karena sekarang itu susah gitu untuk ini, lagi dicoba terus mungkin gitu. Mungkin ada masukan dari ibu-ibu yang lain, Bu Pela, Bu Rifda, Bu Ulan, Bu Mila, atau Bu Emma dan Munahar, ada masukannya? Enggak? Hmm? Ayo, mana diskusinya? Oh, yang lain, Bu Guru, yang lain mana pendapatannya? Pendapatannya. Ayo, eh, Bapak Ibu, guru-guru yang ada di SLB Anugerah ini kan saya sendiri belum terlalu mencermati akar permasalahan di pra PMO kemarin yang sudah dilakukan oleh Ibu Tuti. Tapi juga dari Ibu Tuti yang menjelaskan barusan masih belum mengerucut kepada akar masalah sebenarnya, Bu Tuti ya. Coba dari teman-teman yang lain, ketika habis setelah Ibu Bapak mencermati kegiatan pembelajaran yang uh, uh, mencermati kegiatan pembelajaran uh, yang tentunya ada peserta didik, dicermati tuh. Setelah itu dilakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, sehingga itu akan diangkat permasalahan yang muncul berdasarkan hasil refleksi pembelajaran selama ini bagaimana. Ya, kalau menurut saya, Bapak sih uh, hasil refleksi dari kemampuan Bapak Ibu guru yang ada di SLB Anugerah ini, saya pikir harus lebih tingkatkan lagi dalam memberikan pendapat, seperti halnya sekarang permasalahan akan masalahnya, coba distimulasi lagi gagasan-gagasan yang akan kita sampaikan dari beberapa guru. Kan selama ini di kegiatan PMO awal ini, PMO sekarang ini, ibu gurunya diem gitu, nggak memberikan gagasannya gimana nih terkait dengan akar masalah hasil refleksi. Silakan, mangga. Ya, baik Pak, mungkin di share screen dulu ya Pak ya untuk ininya. Ya, mangga. Terus bawahnya. Ya, baik Pak, mungkin kita akan mencoba dulu dari tadi yang karena belum di-sharein, jadi kita akan menentukan dulu topik yang akan kita ambil sekarang ini dari keempat topik ini, di mana ada 4 topik ya: manajemen dan pengembangan sekolah, implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, dan peningkatan kapasitas guru. Nah, Ibu Bapak semuanya, di sini ada subtopiknya. Ada dari manajemen dan pengembangan sekolah itu ada 5, kemudian dari implementasi manajemen kelas itu ada 5 juga, iklim keamanan dan inklusivitas itu ada 3, dan peningkatan kapasitas guru itu ada 1. Nah, di sini kita kemarin sudah menyepakati bahwa topik kita hari ini yang akan kita ambil itu yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Nah, di mana kita kemarin
bahwa penyusunan modul ajar itu ya alhamdulillah Ibu Bapak semua sudah menguasai, termasuk penyusunan ATP, dokumen P5 dan prosedur penilaian. Nah, kemarin kita sepakati bahwa kita ini untuk PMO saat ini itu penyusunan dokumen project based learning. Nah, di sini saya akan mulai bertanya ke Ibu Bapak semuanya, apa alasan kita gitu. Kita itu mengambil topik project based learning itu yang akan ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan itu. Apa alasannya? Gitu. Kenapa kita mengambil subtopik ini? Gitu. Ya mungkin dari salah satu ibu guru ada yang mau menjawab, sehingga kita bisa mengerucut gitu ke mengetahui mengidentifikasi dulu alasannya kenapa kita mengambil penyusunan dokumen project based learning gitu, Bu. Silakan. Ya, izin Bu Tuti. Ya, boleh. Kemarin kan kita sudah sepakat akan mengambil subtopiknya penyusunan dokumen project based learning. Kita alasannya itu pertama ya karena sebenarnya project based learning ini sebetulnya sudah dilaksanakan di sekolah, tetapi belum maksimal. Ya terkadang guru saya mungkin istilahnya jangan orang lain lah, istilahnya saya juga terkadang istilahnya di dalam mata pelajaran ataupun pembelajaran di sekolah sebenarnya itu sudah termasuk learning, tapi terkadang karena kita belum benar-benar paham gitu ya tentang project based learning ini, jadi itu termasuk based learning apa bukan gitu loh Bu Tuti ya, dan Bapak pengawas dan Ibu fasilitator. Alasannya seperti itu, sebenarnya sudah banyak dilaksanakan di sekolah, tetapi mungkin belum maksimal. Enggak, Terima kasih Bu Emma. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman yang lain. Sok mangga bulan. Iya, izin menambahkan dikarenakan hambatannya kekurangan sarana dan prasarana sehingga problem based learning itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Jadi begitu ya tadi kata Bu Emma, kita sudah melaksanakannya, cuma kita belum paham betul gitu apa tentang based learning itu, apa benar sih dilaksanakannya dengan sesuai gitu untuk anak-anak kita juga, karena menurut Bulan juga sarana dan prasarana yang kurang sehingga kita belum bisa memaksimalkan untuk program based learning itu. Jadi alasan diantaranya itu. Mungkin dari yang lain ada lagi alasan lainnya kenapa kita mengambil topik ini gitu untuk ditingkatkan beberapa bulan ke depan. Izin menjawab, Bu Tuti. Iya, Bang. Sepakat dengan yang Bapak Ibu Emma sampaikan bahwa sebetulnya di sekolah kita itu sudah melaksanakan pembelajaran PBL, namun memang belum maksimal. Nah, karena sarana prasarana yang memang belum sepenuhnya memadai yang telah disampaikan oleh Bu Ulan. Namun di sini kenapa kemarin kita sepakat untuk memilih subtopik ini, itu karena ketika melihat pembelajaran di kelas menggunakan metode ceramah dan menggunakan metode PBL itu memiliki motivasi atau hasil yang berbeda kepada peserta didiknya. Seperti halnya ketika kita menggunakan metode hanya ceramah, itu peserta didik cenderung mengantuk atau agak malas-malasan gitu ya istilahnya untuk belajar. Namun ketika kita menggunakan PBL lebih memicu motivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini pun saya masih bingung sebenarnya PBL itu apakah harus dilaksanakan di luar kelas ataupun bisa di dalam kelas, dan apakah sifatnya itu harus selalu
kita menghasilkan proyek berbentuk produk ataupun boleh hasil yang lainnya. Seperti rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh gitu, tanggung jawab semakin meningkat, kedisiplinan ataupun perilaku yang lainnya. Nah, kemudian selain itu juga apakah PBL ini harus dilaksanakan berkelompok atau bisa individual. Nah, maka dari situlah masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai PBL sehingga perlu didiskusikan lebih lanjut agar pembelajaran PBL pada hari-hari berikutnya, pada tahun-tahun berikutnya itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Begitu Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Pela untuk masukannya. Ya, kita sudah mendengar ya alasan-alasan apa saja kenapa kita mengambil topik pembelajaran di kelas dan subtopiknya penyusunan dokumen project based learning, karena kita sendiri yang sudah melaksanakan termasuk ibu-ibu guru sekalian itu belum bisa melihat gitu kemaksimalan hasil dari PBL itu, dan belum juga paham betul tentang PBL itu seperti apa, sehingga inilah yang akan kita gali ke depannya agar kita lebih paham tentang project based learning itu yang nantinya dapat menghasilkan hal yang baik untuk anak-anak kita, untuk pembelajaran kita ke depannya. Nah, berarti kan kita sudah tahu alasan ke depan, alasan apa yang membuat kita mengambil materi ini gitu ya, subtopik ini, sehingga emang ada hal yang harus kita tingkatkan, baik itu dalam pembelajaran, baik itu pemahaman kita sebagai guru mengenai PBL itu, sehingga ke depannya pembelajaran akan lebih baik, pemahaman kita juga terhadap PBL itu akan lebih meningkat. Nah, mungkin kita sudah mengetahui alasan-alasannya itu. Kemudian saya juga akan ingin tahu juga kepada bertanya lagi, kita diskusi lagi dengan ibu-ibu guru sekalian. Maaf ya ibu bapak terus, karena biasanya ada bapak-bapaknya gitu, jadi ibu bapak terus ibu, yang sekarang cuma ada ibunya aja ya. Nah, saya juga akan ingin mengetahui apa aja sih yang akan kita lakukan setelah menemukan akar masalah dari akar masalah yang tadi kita temukan, alasan kita memilih PBL ini, kan kita barusan sudah menemukan karena kurangnya sarana dan prasarana, karena kurangnya pengetahuan tentang PBL, karena hal dan lainnya. Nah, itu apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu, Bu? Mungkin ada jawaban dari Ibu Bapak yang lainnya. Mangga, silakan. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi gitu, permasalahannya apa. Nah, sudah tahu, jadi apa yang akan kita lakukan ke depannya? Baik, Ibu, ini saya jadi sudah mulai tercerahkan gitu ya permasalahan. Boleh izin untuk Tuti dan teman-teman guru semua. Halo, ini kayaknya Iya, Pak. Oke, ya, oke ya. Sedikit saja saya ada yang dimatiin satu, jangan terlalu berdekatan, jadi gitu ya. Nanti tetap feedback ya. Oke, baik. Tadi beberapa guru ternyata muncul juga ya setelah dipancing-pancing oleh Ibu KS untuk apa pendapatnya terkait kenapa kita memilih penyusunan dokumen berbasis project learning. Ibu Bapak tadi saya sudah mendapatkan gambaran ya terkait setelah Bapak Ibu memberikan pembelajaran kepada peserta didik, ternyata peserta didik itu merasa bosan gitu ya. Tadi ada yang seperti itu ya, menyampaikan. Kemudian kebosanan ini mungkin disebabkan karena Bapak Ibu guru atau para guru di SLB Anugerah ini mengajar dengan cara metode yang itu-itu juga. Seperti hanya menggunakan metode ceramah saja ya, yang konvensional. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu ternyata oke, kita milih subtopiknya terkait dengan penyusunan dokumen project based learning saja agar anak-anak bisa mengeksplorasi semua proses pembelajaran seperti itu kan. Nah, artinya Bapak Ibu
setelah menentukan subtopik ini, perlu Bapak Ibu menentukan jadwal secara ini barangkali ya, tidak harus sekarang gitu ya. Ketika Bapak Ibu nanti sudah menentukan pemilihan subtopik terkait dengan project based learning, ayo kita menyusun dokumennya. Dalam bentuk apa dokumen project based learning tersebut? Sebenarnya mudah saja. Ketika Bapak Ibu menyusun RPP gitu ya, dokumennya bentuknya RPP saja sebagai produk nanti dari hasil kegiatan penyelesaian subtopik daripada dokumen project based learning ini, kita akan diawali dengan membuat satu perencanaan pembelajaran yang menggunakan pendekatan project based learning. Jadi dari perencanaan itu sendiri sudah kita rancang bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran berbasis RPP yang tentunya melakukan pendekatan project based learning, ya itu seperti apa ya. Jadi kalau RPP itu saya masih menggunakan istilah bahasa kurikulum 2013, tapi nggak apa-apa. Atau mungkin dalam kurikulum Merdeka itu kita kenal dengan modul ajar. Nah, Bu Tuti dan teman-teman nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menyusun modul ajar atau RPP yang berbasis project based learning. Sebenarnya dari situ. Jadi istilah ini sudah lama kita dengar, tapi barangkali kita perlu melakukan implementasi bagaimana pembelajaran dengan pendekatan project based learning. Diawali dengan penyusunan perencanaan dengan menggunakan RPP ataupun modul ajar yang berbasis project based learning. Sebenarnya gampang saja ya. Di antaranya tadi sudah ada yang menyampaikan, selain masalah ketidakadaan sarana prasarana atau keterbatasan sarana prasarana, itu jangan dijadikan satu hal yang menjadi hal-hal yang menakutkan barangkali. Sarana prasarana yang ada saja bisa kita gunakan secara efektif dalam rangka pendekatan pembelajaran dengan berbasis project based learning. Ya, kita tidak harus mengadakan sarana prasarana yang cukup lengkap. Semisal misalnya kita kan di dalam project based learning ini mencoba melakukan bagaimana menentukan atau mendesain suatu project. Mendesain satu project dan tidak harus dalam bentuk hasilnya itu ada project yang terlalu dianggap project besar, tapi hal-hal yang bisa membuat anak bisa mendesain project yang sederhana saja. Kemudian bagaimana kita menyusun penjadwalannya, ya. Kemudian selain kita menentukan penjadwalan, kita juga melakukan evaluasi atau memonitor kemajuan proyek yang dibuat oleh siswa sejauh mana gitu ya. Itu harus kita pantau. Kemudian setelah kita pantau dalam proses pengerjaan proyeknya dari anak tersebut, kita akan melakukan penilaian dan melakukan evaluasi daripada pengalaman kegiatan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan project based learning. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sesungguhnya sudah sih kalau menurut hemat saya, keseharian Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu sudah merupakan jadi satu model pembelajaran project based learning. Tinggal bagaimana si anak itu memecahkan masalah yang kita berikan kepada anak. Kemudian mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kita sodorkan kepada anak-anak, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan bakat dan ketertarikan siswa itu sendiri. Menurut saya itu Bu Tuti. Jadi kita sudah sepakat ya menentukan subtopiknya adalah pendekatan penyusunan dokumen project based learning, dan kita mencari bagaimana strateginya. Strateginya yaitu kita bisa di poin B atau di poin D di strategi implementasinya kita pilih pembelajaran berbasis project, di situ ada ya.
Dengan itu bisa nyambung dengan penyusunan dokumen di subtopik penyusunan dokumen based project learning. Project based learning dengan pendekatan pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis project. Nah, setelah itu tinggal kita tentukan barangkali nanti ke depan. Hari ini hanya menentukan subtopik dan strategi implementasinya saja, atau apa perlu kita diskusikan apa yang dimaksud dengan project based learning dan sebagainya nih, Bu Tuti. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Tuti dan teman-teman guru di Anugerah. Oke, baik, mungkin saya menambah ya Pak ya. Luar biasa ini masukan Pak Asep, luar biasa ya. Saya menyimak, tapi alhamdulillah yang satu sudah selesai, jadi saya sekarang fokus. Sangat bagus tema yang mau diangkat, yaitu peningkatan IKM pembelajarannya ya, mengambil yaitu penyusunan dokumen project based learning, yang akhirnya strateginya yang mau diambil yaitu pembelajaran berbasis project. Nah, kalau tadi saya simak apa permasalahannya, akar masalah, saya juga sama dengan Bapak tadi karena nggak konsen, tapi akhirnya saya menemukan ternyata benar bahwa kan selama ini guru itu dirasa dalam mengajar lebih banyak teori gitu ya, jadi membuat anak ngantuk, tidak fokus, apalagi anak-anak kebutuhan khusus, sehingga guru-guru mencoba mengalihkan dengan project based learning. Kalau lebih kerennya itu cooperative learning ya, kooperatif, jadi menciptakan anak lebih kooperatif. Nah, tadi juga saya dengar bahwa di sana akar masalahnya itu anak-anak harus bisa mengeksplor. Kayaknya berhenti dulu ya, di tempat saya kuat banget ini. Suara saya udah habis bentar ya. Sama Bu, saya juga ada nih, izin. Baik, saya lanjut. Jadi akar masalahnya itu agar anak bisa mengeksplor diri ya. Jadi akar masalahnya ke sana. Ada keinginan bersama rekan-rekan supaya anak tuh bisa mengeksplor. Wow, ini sesuatu banget ya Pak Asep ya. Anak bisa mengeksplor, jadi anak bisa mampu menemukan gitu. Nah, cuma rekan-rekan kebingungan. Kumaha ya, apakah ini benar PBL, Project Based Learning, atau apa begitu. Mungkin teman-teman masih galau itu menentukan apa selama ini yang sudah saya lakukan itu udah mengarah belum ya gitu. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan betul bahwa di dalam ini solusinya rekan-rekan harus membuat satu jadwal yang tentatifnya lebih durasinya lebih intens ya. Kemudian susun dokumennya. Memang harus disusun dokumennya, mulai dari perencanaannya, kemudian modulnya, gitu kan. Kemudian siapa yang nanti ikut terlibat, gitu kan. Kemudian apa sarananya yang dibutuhkan. Nah, bicara sarana saya setuju Bapak Ibu. Jangan selalu mengatakan tempat saya itu karena belum punya ini Bu, misalkan saya pengen praktek ini tapi belum bisa. Pernah saya bicara bahwa strategi daripada cooperative learning itu atau di dalam konstruk itu tidak usah kita terlalu bingung. Contohnya, misalkan begini, Ibu menyampaikan ada mengajar tentang masalah penguapan. Berarti anak-anak bahwa di dalam sistem matahari itu akan terjadinya hujan begitu. Terjadinya hujan itu karena proses penguapan yang ada dari tanah gitu atau dari air yang menaik ke atas misalkan gitu. Anak-anak diajak praktek apa aja, nggak usah bingung-bingung. Kalau syukur-syukur punya infokus semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, pakai aja itu serbet.
serbet makan, ya, kita celupin ke mana? Ke air, kemudian di bawahnya ada mangkok, kemudian ditutupin dengan serbet, biarkan, ya nanti akan kelihatan. Nah, mulai panas ini akan terjadi penguapan. Anak dengan merasa seperti ini ngerti. Nah, itu ke sana. Jadi, kalau kita bicara sarananya harus mumpuni, ya memang nggak bisa. Nggak bisa, memang betul, saya akui. Jadi sarananya betul sekali, jangan dijadikan satu alasan. Atau Bapak Ibu menggunakan sekarang ini banyak media-media dari, coba aja lihat di dalam IG itu, saya sering banget teraspirasi pembelajaran di mana untuk anak-anak SD itu belajar sambil bermain. Tepuk, kemudian tek 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 gitu kan. Dia sambil tepuk, sambil pegang-pegang, kan anak-anak harus aktif. Nah, itu contohnya. Jadi pembelajaran menggunakan musik tapi sambil berhitung. Nah, yang penting kalau tadi yang disampaikan Bapak benar, dimulai dari menyusun RPP sampai kepada evaluasi. Dan intinya yaitu anak mampu melihat kondisi nyata bahwa kita ini bukan sekedar konsep. Jadi proyek kita nggak usah, aku harus membuat produk ya, yaitu secara makro, secara besar. Tapi secara kecil yaitu konstruktivismenya saja. Perubahan yang didapat anak karena proses asimilasi yang ada di otak anak itu akan terekam mulai dari anak itu. Tadi Bapak Ibu sampaikan dengan media yang bisa interaktif, sehingga anak akan menjadi satu proses yang cukup bagus. Nah, itu ke proyeknya ke sana Bapak Ibu. Ya, memang sih kalau kita ngomong proyek berarti harus ada produknya. Nah, kalau memang harus ada produknya mah enggak. Tapi paling tidak perubahan sikap itu juga sudah produk. Produk apa? Produk manusianya. Nah, kalau tadi Pak Haji Asep menyampaikan, Bu, apakah sekarang harus ditentukan bagaimana strateginya yang cepat untuk ditentukan? Memang Pak Haji. Jadi guru-guru mau mana? Bila perlu Pak Haji, mangga Pak Haji susun acara, anak-anak dilakukan rekan-rekan ini untuk mengambil satu kayak ini loh Pak Haji, micro teaching gitu. Guru-guru suruh mengajar antar teman saling menilai. Nah, monggo itu Pak Haji lah pokoknya. Beliau mah luar biasa, udah saya tahu. Yang penting ada perubahan. Jadi memang sekarang harus disusun strateginya Pak Haji, bukan hanya rencananya. Begitu Pak Haji Asep, atur nuhun. Enggak dilanjut. Ya, terima kasih Ibu Jaroro, ini luar biasa. Jadi dengan pertemuan sekarang PMO di level sekolah ini tentunya kita sudah menentukan. Kita punya subtopik yang akan kita bahas ke depan terkait bagaimana kita menyusun dokumen project based learning. Jadi tadi disarankan juga bagaimana kita memahamkan ya dan bersama-sama kita diskusi dalam bentuk apa kita mengimplementasikan project based learning dalam pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus tentunya. Dan itu kita tanamkan bahwa seperti yang kita sepakati bersama tadi Bu Hajaroro juga menyampaikan fasilitas bukan segala-galanya. Artinya kita bisa mengefektifkan fasilitas yang tersedia di sekolah. Ya, contoh kita misalkan tidak harus berorientasi pada pada produk. Tapi barangkali ini misalnya saja nih satu contoh saja. Ketika kita melakukan pembelajaran tadi melakukan pembelajaran secara kelompok, secara diskusi, anak-anak dibuat kelompok, misalnya saja yang sederhana, anak-anak disuruh untuk memasangkan gambar, misalnya untuk anak tunagrahita ini, memasangkan gambar panca indera kita ya yang sesuai dengan fungsinya misalnya seperti itu. Jadi seperti memasangkan gambar-gambar yang
kita sediakan potongan-potongan gambar atau potongan-potongan gambar dengan potongan fungsinya. Itu kita mencocokkan, peserta didik itu mencocokkan, misalkan ada mata untuk melihat, ada tulisan, ada kalimat atau potongan pias kata, ya, ada gambar mata, ada fungsinya gitu. Si anak bisa menempatkan posisi mata sesuai dengan fungsinya. Itu sudah. Kemudian juga misalkan memposisikan hidung dengan fungsinya. Dia kita fasilitasi seperti bagaimana kita membimbing, mengarahkan, mencoba anak-anak bisa melakukan kegiatan tersebut. Itu sudah menghasilkan nanti anak-anak bisa menentukan bahwa kegiatan tersebut sudah bisa dilaksanakan dalam kita mendesain satu perjalanan proyek. Hanya saja perlu barangkali nanti kita membagi siswa dalam beberapa kelompok. Itu contoh sederhana saja. Artinya yang kita butuhkan, fasilitas yang kita butuhkan hanya gambar. Gambar, dan kemudian nanti gambar tersebut dikasih apa itu, itu yang bisa ditempel gitu ya. Gambar tersebut itu bisa ditempel dan ditempatkan pada tempat di mana gambar tersebut cocok sesuai dengan deskripsinya. Itu saja sudah merupakan satu kegiatan pendekatan berbasis proyek sebenarnya. Jadi kita tidak harus ceramah, apalagi peserta didik dengan hambatan kecerdasan. Tentunya kalau hanya sekedar ceramah yang seperti tadi Ibu sampaikan ya, salah satu guru di Anugerah, itu menjadi bosan anak tersebut. Jadi bagaimana guru menyajikan, diceritakan di awal dulu video-video terkait dengan panca indera, kemudian siswa mencermatinya dan mengamatinya, kemudian siswa juga disuruh memegang anggota tubuh yang diucapkannya dan sebagainya. Itu proses interaksi, kegiatan mengeksplor, mengkonstruksi daripada kemampuan anak, tidak hanya mendengar saja. Nah, saya pikir nanti kalau diawali bagaimana Ibu menyusun RPP yang berbasis project based learning, kemudian RPP tersebut kita lihat dalam proses micro teaching barangkali nanti ya, kita jadwalkan dan kita nanti bersama-sama mencermati proses micro teaching yang dilakukan oleh beberapa guru dan kita berikan saran, masukan untuk perbaikan atau untuk pengembangan. Barangkali seperti itu contoh-contoh yang sederhana. Kita jangan terlalu terlalu kaget dengan istilah project based learning dengan menggunakan istilah asing. Padahal sesungguhnya sebenarnya saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu semua. Pendekatan project based learning sudah sering barangkali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Itu. Jadi kita sekarang barangkali sesuai dengan arahan Bu Hajaroro tadi, kita tentukan kapan nih kita akan melakukan micro teaching dengan berbasis dokumen perencanaan yang berbasis project based learning. Namun sebelumnya barangkali izin nih Bu Hajaroro untuk mereview apa sih yang dimaksud dengan project based learning. Tentunya harus ada sedikit Bu sebutnya pencerahan dulu lah, ya diskusi dulu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu guru menyusun rencana pembelajaran atau modul aja yang berbasis project based learning sudah paham, setelah itu dilakukan kegiatan micro teaching. Seperti itu barangkali Bu Hajaroro dan teman-teman Pak dari. Iya, wow, luar biasa, betul Pak Haji. Jadi memang Pak Haji lah nanti yang memberikan satu masukan untuk masalah apa sih project based learning, kemudian bagaimana sih unjuk kerjanya, kemudian ayo mempraktekkan satu strategi yang paling jitu. Kayak sekarang ini Pak Haji, salah satu sekolah binaan saya tanggal 13 sampai 15 sebenarnya saya diminta untuk ngawal itu lomba tingkat literasi numerasi GLS itu SMP 32 tuh mewakili Kota Bekasi itu mengambil apa ya tadi lupa saya aduh
Pokoknya mengambil satu strategi BPL itu project based learning, tapi menggunakan metode apa ya? Saya lupa, salah satu diambil dan itu sudah dipraktekkan gitu. Jadi kalau tadi Pak Haji Asep mengatakan, ayo sekarang buka lagi literasinya, bongkar, itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman buka lagi literatnya tentang BPL itu apa, strateginya apa, ya. Kemudian nanti mana yang bisa, karena memang di dalam proyek itu banyak strateginya. Kita ajak misalkan mau menjual, ada yang strateginya yaitu disuruh mencoba, misalkan orang yang jualan gitu kan, atau dikemas dalam bentuk yang cantik, atau ruangannya AC-nya banyak, kan itu strategi orang jualan. Ya kalau kita untuk menjual, bagaimana ini? Nah itu coba dibuka lagi. Saya setuju Pak Haji Asep, mangga diplanningkan Bu Tuti, berarti memang harus ada seperti IHT ya. Kalau IHT berarti sekaligus workshop, sekaligus nanti praktek teman-teman membuat produk. Jadi yang membuat produk dimulai dari Bapak Ibu guru dulu. Ya, baru nanti diterapkan kepada anak-anak. Saya rasa gitu Pak Haji Asep, luar biasa. Monggo itu Bu Tuti harus proaktif dengan Bapak untuk melakukan hal itu. Ya syukur-syukur kalau nanti saya ada waktu. Kalau tidak berarti kalau seperti ini memang harus luring ya, harus luring. Nah kalau saya nggak bisa datang, mungkin double kayak seperti ini saya dipasang, saya ikut bicara. Blended aja Bu. Blended, betul Pak Haji. Ya, sukses Bu Tuti dan Pak Haji, mangga dilanjut. Iya. Ya terima kasih Bunda untuk masukannya, begitu juga sama Pak Haji Asep ya, sehingga kita lebih terbuka gitu tentang PBL itu. Ternyata setelah mendengar tadi pernyataan dari Bunda, arahan dari Bapak Haji, oh ternyata ini mah pembelajaran yang kita selalu kita lakukan tiap hari gitu Bun. Kita sekarang kan pembelajaran tidak banyak di kelas, banyaknya di luar gitu, memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah gitu. Jadi sehingga kita mau barusannya udah pas Bunda sama Pak Haji menjelaskan itu mah kita selalu dikerjakan di sini gitu. Jadi tadi kan untuk PBL itu tidak hanya menghasilkan produk gitu, tapi perubahan sikap juga itu dapat dijadikan sebagai hasil dari produknya itu gitu. Ternyata emang kita itu udah laksanakan, makanya dari kemarin itu kita udah laksanakan belum ya sebenarnya ini masuk proyek apa enggak gitu, masuk PBL enggak sebenarnya yang kita lakukan ini. Ternyata semuanya kita lakukan selama ini PBL gitu, cuma kita mungkin belum benar-benar mengetahuinya. Yang kita lihatnya proyek, berarti proyek menghasilkan produk gitu kan, yang kita lihatnya itu, padahal ternyata tidak seperti itu. Setelah kita lebih diskusinya, pemahaman kita itu ternyata emang mungkin kurang literasi Bun, kita kurang banyak baca gitu Bun ya alhamdulillah gitu atas masukannya dari Bunda sama Bapak Haji, sehingga membuka wawasan kita juga untuk lebih mengetahui lagi tentang PBL gitu. Walaupun kita di sini juga kemarin sudah membuat PPT juga tentang PBL, untuk lebih kita pengetahuan kita tentang PBL lebih banyak gitu, lebih ini lagi. Nah yang mau saya tanyakan, nah tadi kan kata Bapak untuk penyusunan dokumen PBL itu dengan membuat RPP atau modul ajar ya Pak ya. Nah di situ cuma mungkin metodenya dengan PBL gitu kan yang digunakannya. Nah apakah ketika kita membuat modul ajar atau RPP itu dengan menggunakan PBL, kita harus menyusun lagi gitu dokumen PBL-nya secara terpisah atau gimana, atau dimasukkan di situ, disisipkan gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi saya terjual sampaikan, pasti Ibu Bapak pasti sudah melaksanakan project PJBL ini, project based learning, karena ada lagi PBL, problem based learning gitu ya, harus dibedakan. Kalau kita bicara tentang project based learning, kita kenal istilahnya PJBL. Kalau PJBL saya yakin Bapak Ibu sudah. Kemudian kenapa kita harus berangkat daripada perencanaan? Perencanaan ini memang sebagai desain kita dalam proses pembelajaran kepada anak. Sebenarnya tidak harus terpisah ya, karena pendekatan project based learning ini itu bisa tersurat gitu ya
di dalam kegiatan inti. Jadi di situ akan kelihatan bagaimana project based learning ini akan diimplementasikan kepada anak-anak. Ya, jadi masalah yang lain mah tetap ya, kalau kita meminjam istilah RPP ya, itu kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Nah, proses PJBL ini biasanya akan kelihatan, akan tersurat di dalam kegiatan inti. Contoh misalnya kita akan langkah-langkah kegiatan ya Pak, langkah-langkah pembelajaran. langkah-langkah kegiatan. Di situ ada bagaimana kita ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana mengumpulkan informasi di dalam kegiatan inti ini ya. Kalau kegiatan pendahuluan saya pikir dengan kegiatan penutup hampir sama. Tapi yang akan kita fokuskan yang membedakan antara ceramah, kemudian apalagi ya metode-metode yang lain itu biasanya dilihat di dalam kegiatan inti. Kemudian di dalam kegiatan inti itu ada semacam selain tadi mengumpulkan informasi, kemudian ada tahapan bagaimana peserta didik mendesain perencanaan proyek gitu ya. Peserta didik mendesain perencanaan proyek dan ini didampingi oleh guru. Ya, misalnya guru membuat kelompok itu dalam salah satu perencanaan proyek, membuat kelompok dan guru misalnya memfasilitasi dengan penayangan video terkait apa yang akan kita lakukan dalam mendesain proyek pada peserta didik. Contohnya misalnya kita menyediakan memberikan beberapa potongan-potongan gambar dan sebagainya. Kemudian bagaimana ibu bapak juga seorang guru juga harus memonitor terkait dengan tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk membuat suatu proyek. Proyek ini tidak harus berupa benda, tapi juga perilaku juga sudah menghasilkan suatu proyek sehingga ada perubahan bagaimana anak tersebut mengkonstruk tadi kata Ibu Hajaroro suatu kegiatan yang distimulasi kepada anak dan anak bisa mengkonstruk, membuat ya suatu perilaku yang membuat suatu semacam proyek lah. Seperti itu Bu. Jadi tidak harus terpisah. Jadi penggunaan atau kita membuat dokumen project based learning ini tidak harus terpisah, tapi kita coba mendesain RPP dengan desain yang memang menggunakan pendekatan project based learning itu tadi. Jadi kita tetap saja menggunakan RPP atau modul ajar. Hanya saja di dalam kegiatan intinya itu akan sedikit berbeda dan mengarah kepada project based learning. Saya pikir itu Bu Tuti. Ya Pak. Berarti Pak secara tidak langsung itu ketika kita mengadakan pembelajaran dengan metode PBL, pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah termasuk di situ ya, karena semua berpusat kepada siswa semuanya, semua itu benar-benar gitu ada dilaksanakan di sana. Betul. Ya, tambahan sedikit tadi betul apa kata Bapak bahwa kalaupun harus ada revisi di modul ataupun di RPP nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi di subbagian mana yang akan direvisi? Kalau memang mau menggunakan metode problem based learning atau project based learning, ya. Nah, kemudian yang intinya bahwa setiap kegiatan itu harus ada laporan. Intinya ke sana. Jadi kalaupun tidak harus membuat produk yang besar, tapi di sana ada laporan anak. Misalkan anak kayak tadi Bapak menyampaikan, coba puzzle. Dari puzzle itu fungsi hidung, dia bisa menempelkan hidung. Kemudian hidung gunanya apa? Dan nanti anak bisa mengulangi lagi di dalam laporan kecil-kecilan. Karena kalau diakreditasi kan ada itu. Laporan praktek gitu ya Pak Haji ya, Pak Haji Lukas ya. Nah itu terus difoto. Gitu Bu Tuti ya. Jadi saya rasa ini bagus sekali, Ibu sudah berani mengambil satu tema ini, menantang loh ini. Bahkan kalau Ibu termasuk orang PNS nanti, saya doakan ya, itu ini bisa dijadikan satu, ya Pak Haji ya, penelitian, ini bagus banget.
ya, kemudian di langkah-langkahnya, kemudian prosesnya, wow keren banget gitu project based learning ini, ya. Jadi gitu, luar biasa, ya, mangga applause deh untuk SLB Anugrah atau non, enggak. Oh iya Bun, untuk laporan tadi kan kita harus ada laporan dan dokumentasi lainnya itu bisa disisipkan di dalam RPP-nya atau terpisah gitu Bun? Baik, kalau untuk laporan yang sudah dilakukan itu menjadi dokumen kelanjutan. Jadi begini sayang, kalau kita lagi diakreditasi, biasanya kalau dulu istilahnya RPP, kalau sekarang modul ya, di dalam modul itu atau RPP itu biasanya kan ada LKPD ya, benar kan? LKPD lembar kerja siswa ya, secara mandiri itu. Kemudian nanti itu disatukan dengan nilai-nilai. Jadi membuktikan bahwa si Roro ini sudah pernah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Karena itulah nanti dasar kita akan membuat satu penilaian. Karena penilaian kita ini sekali lagi bukan hanya penilaian kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi gitu Bu Tuti, ya. Jadi terpisah, tidak dimasukkan di dalam RPP atau Berarti di bisa dalam modul istilahnya. di Bun, Ya. berarti bisa dimasukkan ke portofolio anak gitu, hasil-hasil belajar anak gitu. Betul, Betul. betul sekali. Portofolio anak. Cerdas. Ya, oke lanjut. Nih udah Ya. ketemu kan sekarang ahanya. Udah ketemu. Alhamdulillah. Ya. Enggak. Ya Alhamdulillah tercerahkan Pak, semuanya terbuka gitu. Ibu Bugu juga tersenyum gitu Pak. Alhamdulillah kata Jambi. Udah menambah ilmu lagi. Jadi nanti ke depannya mungkin bisa lebih lagi ya kita untuk meningkatkan proyeknya untuk anak-anak. Jadi sehingga pembelajaran emang tidak monoton gitu. Alhamdulillah setelah diadakan pembelajaran dengan merubah dari ceramah ke kita menggunakan lingkungan sekolah, sekarang itu alhamdulillah antusias anak-anak juga gitu berubah gitu dari tadinya yang kedua gitu Pak masuk sekolah, sekarang alhamdulillah pada senang gitu masuk sekolah. Kadang dulu kan kita masuk sampai jam 10 aja mereka udah pada Bosan. pengen pulang segala macam. Kalau sekarang sampai jam 11 setengah 12 itu mereka udah nggak merasa, udah nyaman lagi di sekolah gitu, nggak ada yang nangis, nggak ada yang segala macam, mungkin kecuali anak yang baru masuk gitu, mereka yang baru adaptasi ya masih inilah untuk sampai jam setengah 12 itu masih inilah. Untuk anak-anak yang lain itu sampai jam 12 aja udah alhamdulillah mereka sekarang udah nyaman gitu di sekolah. Karena Izin Bu, mungkin pelajarannya nggak monoton lagi gitu. Itu aja. Izin Bu KS dan Bu fasilitator, izin menambahkan. Setelah tadi kita sepakat itu menentukan subtopiknya adalah penyusunan dokumen project based learning. Kemudian kita pilih nih Bu Tuti, di strategi implementasinya sebenarnya ada poin pilihan kan dari A sampai F nih yang masih di set. Sebenarnya itu sudah kena nih di strategi implementasinya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. PJBL dan PBL itu erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang poin A. Kemudian juga ini yang paling penting aja ya, pembelajaran berbasis proyek gitu, yang D ya. Kemudian barangkali kalau nanti Bapak Ibu guru menggunakan media pembelajaran yang digital juga ya, dengan pembelajaran misalkan penayangan video dan sebagainya, itu sudah termasuk digitalisasi pembelajaran. Artinya dengan satu subtopik kita bisa menggunakan strategi implementasi minimal 3 tadi di kelompok strategi implementasi. Itu pertama pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan yang ketiga mungkin digitalisasi pembelajaran, atau bahkan mungkin proyek penguatan profil Pancasila itu sendiri sebagai proyek di mana pendekatan berbasis proyek ini atau PJBL ini bisa digunakan. Nah, lantas dari sekian kita hari ini topiknya menentukan topik dan subtopik PMO, apakah nanti saya izin juga bertanya kepada Ibu Haja Roro. Nah, kita harus menentukan jadwal selanjutnya setelah kita menentukan subtopik ini, dan apakah jadwal tersebut juga masih terfasilitasi
dalam rangkaian kegiatan PMO ini atau terpisah? Mungkin karena mungkin saya harus melakukan tadi workshop atau IHT secara luring, tapi mungkin Ibu juga hadir secara blended. Nah, ini bagaimana, Bu? Pelaksanaan antara penyusunan seluruh pemilihan subtopik ini dalam kemudian ditindaklanjut dengan kegiatan IHT secara luring. Kemudian di situ juga akan ada apa namanya apa tadi praktik bagaimana mengimplementasikan project based learning ini. Nah, ini waktunya antara dari sekarang dengan proses pelaksanaan apakah harus segera atau gimana, Bu Haja Roro? Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Haji Asep. Jadi tentu saja setelah ini harus segera di follow up Bu Tuti ya, karena tempo kita itu kan bulan Agustus, berarti nanti September, Oktober itu sudah ketemu tema baru lagi. Ya, jadi ya lebih cepat, lebih baik supaya ada peningkatan. Paling tidak yaitu sekali lagi rekan-rekan biar yang belum tahu, oh ini toh, oh gitu. Jadi ahanya itu keluar. Nah, setelah itu Bu Tuti sekali lagi, ini juga harus terekam apik dan itu menjadikan satu pembuatan video yang di dalam aksi nyata Ibu sebagai kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolah itu seperti ini menentukan strategi. Kalau guru melaksanakannya di sekolah, di kelas gitu. Kalau ibu penentu kebijakan, nah kayak seperti sekarang ini pemilihan ini kemudian dilakukan workshop, itu salah satu pendekatannya gitu. Berarti ibu dalam waktu terserah nanti dengan Bapak. Kalau saya kan memang harus dari jauh begini, ya, saya menyaksikan dari jauh gitu. Nah, tapi paling tidak Pak, saya serahkan semua nih ke Pak Asep Yudas sebelum pertemuan yang kedua. Gitu. Kenapa? Tentu saja ini harus ada follow up daripada rekan-rekan guru. Kemudian sumber dana dari mana? Sebenarnya salah satu tujuannya ya dari bos kinerja Bu Tuti. Boleh. Ya, Bu Tuti, boleh. Ya, mangga silahkan. Ya, Bun. Kalau Bunda nanti follow up-nya di kegiatan ini Bapak apa lokakarya. Kalau Bapak di pemadatan materi. Begitu Pak Haji. Ya. Jadi sebelum izin Bu, sebelum Oktober ya? Sebelum Oktober. Ya, sebelum Oktober. Karena kalau sudah Oktober udah tema baru lagi. Oke, siap. Ya. Cukup satu topik, Bu? Kenapa Pak Haji? Cukup satu subtopik atau harus 2 subtopik? Sebenarnya pemilihan 2 topik ya Pak ya. Misalkan sekarang project based learning, kemudian tapi di sini kalaupun harus dimasukkan kepada strateginya itu 3, itu kan agak berat nih, agak berat. Berarti ini sudah ada P5-nya segala loh. Berarti saya rasa satu aja cukup. Satu tema based learning, tetapi menganut subtopik untuk strateginya banyak. Kecuali kalau satu ininya satu, berarti harus memilih satu subtopik lagi. Begitu Pak Haji. Siap Bu. Enggak, Bu Tuti, luar biasa. Ini kita berikan tepuk tangan dulu dong. SLB ABC Anugerah luar biasa. Iya, maaf Bunda. Kalau misalkan di sini kan tadi ada harus 2 topik ya Bun ya untuk subtopik. Kalau misalkan tadi kan kita harus ditindaklanjuti dengan IHT yang untuk masalah based learning. Apa bisa dimasukin yang subtopik keduanya tentang penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, yang mana subtopiknya nanti masuknya IHT berkelanjutan gitu Bun? Yang mana? Ibu berarti mengambil based learning sama di sini yang topiknya penyusunan kapasitas guru, untuk subtopik perencanaannya penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, subtopik strategi implementasinya IHT berkelanjutan. Karena kalau misalkan tadi kata Bunda harus ada IHT untuk based learning. Boleh. Berarti Ibu penyusunan dokumen ya. Boleh juga. Karena kan nanti harus menyusun dokumen, dan di dokumen itu kan berarti Ibu menggunakan IHT. Boleh. Ya.
Jadi mangga aja, berarti nanti Ibu berarti sekarang ini temanya pertama yaitu penyusunan dokumen proyek dan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru ya. Boleh Bu. Kemudian strateginya untuk based learning yaitu tadi apa? Pembelajaran diferensial dan apa tadi? Misalkan apa-apa terserah. Kemudian ditambah sama kalau penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, Ibu menggunakan IHT boleh. Ya. Berarti itu bagus karena memang kalau project based learning itu tidak bisa hanya sekedar teori. Harus implementasi. Ya. Nah, guru-guru sekarang pun harus mencari lebih banyak ke dunia literatnya, baca-baca, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq ya, baca dan bacalah, baca kembali, kemudian setelah itu pas di kegiatan langsung kita bisa tidak lagi membahas teori, tetapi langsung implementasi. Begitu. Ya. Ya, siap Bunda. Oke. Takut lupa nih, betul sekali ya Bunda. Saya langsung aja klik dengan Bunda terkait yang terakhir Bun. Bu Hajaryo tadi menyampaikan begini Bu Tuti, supaya ketika nanti pada proses workshop itu tidak terlalu lama, maksudnya tidak terlalu lama menjelaskan dan sebagainya, karena di situ juga akan ada praktik ya, micro teaching dan sebagainya. Sekarang nih, dari sekarang sampai pada saat nanti ditentukan jadwal IHT atau workshop, tolong nanti Ibu Bapak Guru selain membaca literasi terkait dengan PJBL dan PBL gitu ya, boleh nggak nih Bu Tuti dipersiapkan membuat RPP atau modul ajar yang menggunakan pendekatan berbasis proyek ini. Ya, jadi supaya nanti kita coba diskusikan dari hasil draft, yang mungkin draft ya, atau mungkin produk-produk RPP yang menggunakan pendekatan PJBL yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru, dan nanti kita bahas dalam proses workshop supaya Bapak Ibu saya setuju. Ya, punya bekal itu ya Bu ya. Seperti itu. Ya. Siap Pak. Insya Allah udah Betul, efisiensi waktu juga. Betul. Ya, iya. Kapan nih pelaksanaannya Bu Tuti? Biar Ibu juga tahu. Ya, kalau saya mungkin lihat jadwal Bapak. Kan yang jadwalnya penuh Bapak. Jadi dibalikin. Oke, nanti kita sepakati aja pokoknya yang sebelum Oktober ya Bu ya. Bu Tuti, padahal yang padat itu jadwalnya Pak Asep itu. Ya betul. Coba bentar lagi asesor lagi. Kita membagi waktu Bu, karena saya juga ada nih, udah mulai ada lagi jadwal akreditasi Bu, ini tahap 4 dan 5 ini. Jadi tahap 4 itu mulai 25 September sampai Oktober itu sudah ada jadwal untuk akreditasi di beberapa sekolah. Jadi kita nanti cari waktu yang tepat ya Bu Tuti ya, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, itu saja. Ya, terima kasih Bunda Haja Roro dan Pak Haji Asep. Mungkin Bunda cukup ya Bun ya untuk diskusi kita kali ini, sudah menentukan topik dan topik untuk kegiatan yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depannya. Atau mungkin ada masukan lagi Bunda, Pak Haji, atau dari teman-teman yang lain? Cukup Bu. Ya, alhamdulillah kegiatan PMO level sekolah kita kali ini sudah di ujung acara, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan materi yang akan kita perbaiki untuk kedepannya. Kita sudah mendapatkan yang harus kita benahi, yang harus untuk kedepannya juga kita tugas apa aja yang harus kita laksanakan ketika nanti kita melaksanakan menyusun dokumen PBL, dan untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan diadakan workshop, dan saya juga mohon kepada rekan-rekan guru sekalian untuk segera menyiapkan RPP atau modul ajar yang berbasis proyek
Sehingga nanti ketika kita mengadakan workshop akan diadakan simulasi atau micro teaching, mungkin salah satu atau salah dua dari teman-teman kita ya Pak ya. Ya, sehingga kita nanti bisa ngelihat, oh ternyata PBL itu seperti ini. Dengan melihat praktek langsung, berarti kita bisa mengetahui, oh seperti ini, seperti ini. Jadi kita nanti ke depannya juga harus seperti apa gitu. Dengan melihat, maka kita akan bisa untuk mempraktekkan tidak hanya teori-teori aja yang kita terima, tapi kita juga bisa melihat langsung dan mempraktekkan langsung cara melaksanakan pembelajaran dengan berbasis proyek. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda dan Bapak Haji yang sudah membimbing kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan masukan kepada kita, memberikan ilmu baru juga buat kita, sehingga kita benar-benar tercerahkan untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan PMO ini sekolah SLB Anugerah akan lebih baik lagi dan menjadi sekolah penggerak yang benar-benar bergerak dan terus bergerak. Mungkin itu aja Bapak. Sekali lagi terima kasih Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Dan sebelum kita akhiri, maka kita kan berfoto bersama dulu mungkin Bunda, Pak Haji. Ya, kita foto bersama, betul. Ayo. Buka semua kamera. Jangan dilupakan foto bersama. Gimana ini? Buka semuanya kamera dong. Kameranya buka. Ininya gimana Bun? Gaya Pak Asep. Gaya Pak Asep. Ya kita ya. 1, 2, 3. Di mute Bunda. Begini. Satu, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bunda sama Pak Haji, sekali lagi sama rekan-rekan sekalian. Mari kita tutup acara PMO hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Terima kasih Bun, hatur nuhun Bu Haji ya. Ya Bapak hatur nuhun, Bunda hatur Bu Tuti nuhun. dan teman-teman guru sehat selalu ya. Sampai